Ada nggak sih keajaiban? Ada nggak keajaiban rezeki? Ada nggak? Atau gini deh, saya tanya deh, ada nggak yang di sini yang pernah dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka? Ada nggak sih keajaiban? Ada nggak keajaiban rezeki? Ada nggak? Atau gini deh, saya tanya deh, ada nggak yang di sini yang pernah dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka? Ada? Ada? Berarti ada itu ajaib. Berarti ada itu keajaiban. Anda nggak minta pun Allah yang kasih dari arah yang tidak disangka-sangka. Pertanyaan saya, bisa diulangi tidak? Bisa diulang? Bisa diulang? Bisa, ulangin aja. Caranya sama kok. Cuma dulu kita nggak sadar. Kita nggak sadar melakukan itu, tiba-tiba Allah kasih. Allah nggak mungkin kasih kalau caranya tidak tepat. Allah tidak mungkin kasih kalau caranya tidak tepat. Artinya, coba ingat-ingat dulu gimana caranya dapatkan itu. Pasti ada yang tepat. Kenapa Allah bagikan itu harta? Jadi ini jemaah sekalian. Kita ini sebenarnya makhluk ajaib. Kita ini itu sebenarnya makhluk ajaib. Karena gini, Allah itu ajaib. Bisa nggak Allah dilogikakan? Bisa nggak Allah dilogikakan? Nggak bisa. Allah itu nggak bisa dilogikakan. Begitu pula dengan Nabi. Nabi bisa nggak dilogikakan? Halo? Kalau saya bilang halo, Anda jawabnya hai. Halo? Kalau saya bilang hai, Anda jawabnya? Halo? Hai? Halo hai? Hai hai halo? Halo hai halo hai hai halo hai? Maka Tuhan kita, Allah, bisa nggak pakai logika? Mukjizatnya para nabi bisa nggak digunakan pakai logika? Al-Quran bisa nggak dilogikakan? Maka semua yang turun dari Allah itu nggak bisa pakai logika, termasuk rezeki. Rezeki nggak bisa pakai logika. Kalau selama ini kita pakai hitung-hitungan, aduh kayaknya kalau misalkan saya mau bayar ini harusnya sekian, harusnya sekian. Aduh saya punya hutang sekian, berarti saya bayarnya sekian bulan, harus ngumpulin sekian. Itu cara kita selama ini. Tapi ada orang hutangnya 4 miliar. Hutang 4 miliar. Gajinya 4 juta sebulan. Coba mau pakai logika, pakai hitung-hitungan. 4 miliar dibagi 4 juta, hasilnya berapa? Itu kalau mau pakai logika. Ternyata dia tidak pakai logika, 2 tahun selesai 4 miliar. Padahal gajinya cuma 4 juta. Kalau mau pakai hitung-hitungan, mati dulu, hidup lagi, mati dulu, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, sampai 1000 bulan. Itu kalau misalkan mau pakai hitung-hitungan. Maka untuk mendapatkan rezeki nggak butuh pakai hitung-hitungan. Kita ini makhluk ajaib. Allah Tuhannya ajaib, nabinya ajaib, walinya ajaib, kitabnya ajaib. Masa ya kita nggak ajaib? Dipikir kejadian nanti saya jelaskan bagaimana cara saya memikirkan itu kemudian terjadi. Ya. Untuk apa kisah ajaib dalam Al-Quran diceritakan? Ini pertanyaan yang saya kedua. Untuk apa kisah ajaib diceritakan dalam Al-Quran? Kan banyak tuh kisah ajaib dalam Al-Quran diceritakan, ya kan? Sebagian besarnya adalah kisah, sebagian besarnya adalah aturan kehidupan. Nah yang kisah ini adalah keajaiban. Contoh deh, kisahnya Nabi Musa bisa ngebelah yang mau jawab? Kenapa? Contoh. Kalau sudah ada contohnya terus diapain, Pak? Dipraktekkan. Bener nih. Bener. Kalau gitu pulang dari sini pergi ke sungai, kan dekat nih kan? Ablah itu. Berarti untuk diapain itu kisah Al-Quran? Kenapa diceritain? Apa pentingnya? Menunjukkan kekuasaan Allah. Menunjukkan kekuasaan Allah.
Setelah kita oke, Allah sudah berkuasa, apalagi yang kita lakukan? Kenapa? Mengimani. Setelah kita beriman pada Allah terus ngapain lagi? Nggak ada yang nggak mungkin, betul. Artinya tidak ada yang tidak mungkin. Lah terus untuk apa diceritain? Setelah kita yakin tidak ada yang tidak mungkin, terus diapain? Ditiru. Berarti dipraktekkan dong, Pak. Jalannya berbeda. Oke, gini ya. Gini. Sebenarnya Al-Quran itu adalah kitab resep sebenarnya. Resep kehidupan supaya kita menjadi hamba terbaik masuk surga. Kalau misalkan mau masuk surga harus lihat apa yang resep yang ditulis di Al-Quran. Kalau mau masuk neraka silakan gak usah pakai, kan gitu ya. Maka Al-Quran ini sebenarnya buku resep kehidupan, seperti buku resep makanan. Ibu-ibu di belakang ya, punya nggak buku resep makanan di rumah? Punya ya? Diapain itu buku? Dibaca, setelah dibaca diapain? Dipraktekan? Enggak dipraktekan. Dinyanyiin. Betul kan Bu ya? Betul Bu? Lagi lapar, aduh lapar nih, mau masak ah. Ambil buku makanan, kemudian dibuka, kemudian nyanyi. Bang, satu sendok makan bawang merah, satu sendok makan bawang putih, garam secukupnya, panaskan penggorengan, masukkan minyak goreng. Gitu kan? Gitu enggak Bu? Enggak. Praktek buku resep makanan. Dipraktekin. Benar dipraktekin. Terus kenapa selama ini Al-Quran hanya kita nyanyikan, tidak kita praktekkan? Kenapa selama ini Al-Quran hanya kita nyanyikan, tidak kita praktekkan? Begitu kan? Ya. Di dalam surat Al-Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. 5 kali minta petunjuk jalan yang lurus. Pulang selesai sholat masih galau sama rezekinya. Ya Allah, besok hutang mau bayar pakai apa? Ya Allah, anak sekolah belum bayaran. Ya Allah ini, ya Allah itu. Untuk apa? Dinyanyikan saja tapi tidak dipraktekkan. Maksudnya dipraktekkan apa? Kalau sudah bilang ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus, selesai sholat nggak usah lagi galau. Selesai sholat gak usah galau lagi sama rezeki. Kenapa? Karena Allah pasti kasih tunjuk jalan. Lah kenapa sekarang kita kayak gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Wah, merdu sekali dinyanyikan. Tapi nggak dipraktekin. Betul tidak? Betul tidak? Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi sebenarnya kisah ajaib di Al-Quran diceritakan untuk diapain? Dipraktekkan. Itulah jawabannya. Untuk apa? Praktekkan. Pakai tangan Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Praktekkan. Untuk apa kisah ajaib diceritakan dalam Al-Quran? Praktekkan. Untuk apa kisah ajaib dalam Al-Quran? Praktekkan. Pulang ke sungai. Katanya dipraktekin. Tapi nggak kayak gitu ya. Dalam Al-Quran itu keajaiban ada 3 jenis. Pertama mukjizat untuk para nabi dan rasul, kita nggak mungkin bisa. Kedua karomah itu untuk para wali, kita nggak mungkin bisa, kita hamba biasa. Nah yang ketiga namanya ma'unah, inilah keajaiban untuk manusia biasa seperti kita ya. Maka keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Kalau Anda tidak percaya dengan adanya keajaiban, maka ya siap, ya nggak apa-apa sih ya. Kalau Anda tidak percaya terhadap keajaiban rezeki, ya nggak apa-apa juga. Ya tapi hidup Anda tidak akan pernah ajaib. Hidup Anda begitu-begitu aja. Kalau Anda mau ajaib, selesai semua persoalan hidup, maka percaya terhadap adanya keajaiban. Seperti kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dulu dititipkan seorang gadis yang bernama Maryam. Siapa itu Maryam? Ibunya Nabi Isa.
Saat itu Maryam, Zakaria ngomong kayak gini, ya Maryam, kamu saya buatkan sebuah kamar, atau dalam bahasa Arabnya mihrab. Kamu saya buatkan sebuah kamar, kamu gak usah ke pasar, kamu gak usah masak, kamu tugasnya duduk saja di kamar, duduk di mihrab ini, habiskan waktu pagimu dengan berpuasa kepada Allah dan habiskan waktu malammu untuk beribadah. Kamu gak usah ke pasar, kamu gak usah masak, tugasnya aku yang nyiapin makanan buat kamu. Dan ini kisahnya ada dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 37. Tapi kisahnya adalah setiap Zakaria masuk untuk bawain makanan, tiba-tiba di samping Maryam udah ada makanan. Tiba-tiba udah ada makanan, padahal Nabi Zakaria belum ngasih. Dan selama ini kisah ini ada, tapi kita cuma nyanyiin. Betul nggak? Betul? Kalau nyanyiin enak banget. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah. Setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, selalu ditemukan makanan di sisinya. Zakaria heran dan bertanya, Maryam, ini dapat dari mana di makanan? Saya kan belum ngasih. Dengan santai Maryam menjawab, ya dari Allah. Dari mana lagi? Dari Allah, makanan itu dari sisi Allah. Kalau Allah mau kasih rezeki tanpa perhitungan. Ini enak banget kita nyanyiin, betul nggak? Tapi kita praktekin nggak? Bisa nggak dipraktekin? Halo? Hai. Bisa nggak kita praktekin? Bisa? Bisa? Kalau bisa, ibu-ibu pulang ke rumah bilang sama ayahnya, sama suami, Pak, aku dapat ilmu bagus banget tadi di masjid. Namanya ilmu magnet rezeki. Katanya aku gak usah ke pasar, gak usah masak, di kamar aja. Bisa bu? Bisa bu? Nggak, tapi gini, sebenarnya secara tidak langsung, secara sadar atau tidak, kita tuh udah ajaib sebenarnya. Kita ini sudah seperti Maryam. Contoh ya, pernah nggak di saat kita jalan di pinggir jalan, kemudian ada penjual pisang goreng. Kemudian kita mikir dalam pikiran nih, enak tuh pisang goreng, tapi nggak beli. Pas nyampe di rumah, tiba-tiba ada pisang goreng. Pernah nggak? Pernah? Itulah Maryam. Itulah Maryam. Lagi lapar, aduh Zakaria mana nih makanan lapar, tiba-tiba trik langsung datang. Itu kisahnya Maryam. Artinya Anda semua sudah ajaib sebenarnya. Cuma janganlah pisang goreng terus. Naikin dikit, ya, mobil kek, motor kek, tanah, usaha dan lain-lain. Kalau tahu rahasianya, ini bisa datang pada Anda. Keajaiban ini bisa datang pada Anda.